Lebih mengerikan mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kekal di dalam neraka, guys. Tahu nggak apa yang paling mengerikan di neraka? Itu bukan sekedar siksaannya. Yang paling mengerikan di neraka itu kekal di dalamnya. Kalau udah kekal di neraka mau ngapain lagi? Ustadz Somad, neraka tuh panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Nama neraka itu ada dua nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Neraka jahanam, tempat siksaan kekal selama-lamanya, adalah buah atau kreasi dari Tuhan yang sakit jiwa. Hasil ilusi atau imajinasi atau halusinasi dari pikiran orang-orang yang sakit jiwa. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampurasun, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan berbahagia. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas dengan tajuk atau tema Tuhan yang sakit jiwa. Ya, jadi ini Tuhan konsep ya. Tuhan ini bukan Tuhan yang asli. Ini Tuhan konsep ya. Tuhan yang sakit jiwa. Hasil ilusi atau khayalan atau halusinasi dari pikiran orang-orang yang sakit jiwa. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Jadi pada video kali ini kita benar-benar memberitakan kabar baik. Bahasa Yunaninya Evangelion ya. Kabar baik ini bahasa Inggrisnya good news, bahasa Yunaninya Evangelion atau Injil ya. Dalam bahasa Arab menjadi Injil. Itu artinya kabar baik, kabar gembira, warta kabar baik. Nah, kabar baik yang akan kita bahas kali ini betul-betul kabar baik, teman-teman. Yaitu bahwa Allah atau God yang asli ya, itu betul-betul baik. Ya. Dan Allah yang asli, God yang asli, Tuhan yang sungguhan, itu tidak pernah menciptakan atau mendesain suatu tempat pembalasan kekal yang oleh dogma-dogma agama tertentu disebut sebagai neraka siksaan kekal. Nah, teman-teman, jika di video yang lalu, yaitu video yang ini, yang beberapa hari yang lalu ya, kita sudah bahas ajaran soal surga. Di mana surga yang disampaikan oleh sebagian oknum ustadz-ustadz itu ternyata tidak lebih hanyalah sampah peradaban jahiliyah atau sampah peradaban orang-orang yang kufur, yang kafir hatinya, yang tertutup, yang kafir ya. Yang kafir terhadap kebenaran, yang tertutup terhadap kebenaran. Itulah ajaran jahiliyah. Nah, ajaran jahiliyah itu melahirkan dogma-dogma yang jahiliyah juga ya. Namanya juga jahil ya. Jadi dogmanya juga jahil. Dan dogma-dogma jahil itu yang sudah disebarkan oleh sebagian ustadz-ustadz atau oknum-oknum agama tertentu, itu melahirkan atau menciptakan, lebih tepatnya menghayalkan, mengimajinasikan tentang surga adalah tempat pesta seks. Ya, katanya Ustadz Syam. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks.
Dan Ustadz Syam tentu saja dia diajari oleh ustadz-ustadz pendahulunya atau guru-guru sebelumnya. Di surga ada pasar seks, ya. Tempat pesta seks. Bisa wik-wik dengan 72 bidadari yang dadanya montok, kinyis-kinyis. Wah. Itulah surga, hasil ilusi, hayalan, imajinasi dari orang-orang yang sedang jahil. Orang-orang yang pikiran dan hatinya masih kufur atau kafir. Hidup dalam keadaan jahiliyah. Sehingga konsep surganya pun menjadi jahiliyah. Yaitu surga tempat pesta seks. Nah, itu sudah kita bahas di video yang terdahulu. Dan pada video kali ini, kita akan bahas soal ajaran neraka. Kemarin ajaran surga, sekarang ajaran neraka. Yang ternyata nerakanya juga neraka jahiliyah. Nerakanya adalah produk atau hasil imajinasi atau khayalan orang-orang yang masih hidup dalam keadaan kufur atau kafir atau menutup diri dari kebenaran. Atau keadaan jahiliyah. Ya, sehingga konsep surganya jahiliyah, tempat pesta seks. Nah, nerakanya pun neraka jahiliyah. Nah, kita akan bahas pada video kali ini tentang neraka jahiliyah. Dan tadi di awal video ini saya sajikan cuplikan ya. Video cuplikan dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Dodi Sefriadi ya. Pemilik channel YouTube Dodi Sefriadi. Ketika bicara tentang neraka. Mas Dodi koyok sing ngerti-ngerti yo wae soal neraka ya. Tapi sebenarnya teman-teman, orang-orang yang menjadi sok tahu seperti Dodi Sefriadi ini tidak lebih adalah victim, teman-teman ya. Victim itu korban ya. Jadi ini contoh ya. Salah satu contoh korban nyata dari dogma atau ajaran dari ustadz-ustadz tukang hayal. Ya. Nah, korbannya ya orang-orang seperti Dodi Sefriadi ini. Ikut-ikutan berhayal tentang neraka. Sok tahu ngomongin neraka ya. Nah, padahal yang dia tahu hanya katanya, ceritanya, ustadz-ustadz pendahulunya. Ya, ustadz-ustadznya menghayal tentang neraka, Dodi Sefriadi mengikuti hayalannya. Nah, jadi Dodi Sefriadi adalah korban. Kita simak lagi cuplikan videonya. Lebih mengerikan mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kekal di dalam neraka, guys. Tahu nggak apa yang paling mengerikan di neraka? Itu bukan sekedar siksaannya. Yang paling mengerikan di neraka itu kekal di dalamnya. Kalau udah kekal di neraka mau ngapain lagi? Nah ya, dia ngomongin neraka kayak yang tahu-tahu aja ya. Oke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut, kita simak cuplikan ceramah juga dari ustadz yang sok tahu juga soal neraka ya. Ada banyak sih, tapi dua diantaranya misalkan Abdul Somad, kemudian ada juga Adi Hidayat. Oke, kita simak demikian cuplikan videonya. Ustadz Somad, neraka tuh panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Memang kita tak tahu, tapi Nabi ngasih tahu. Dia dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya bello ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala sampai ke mata kaki, mendidih otak di kepala. Jadi berapa derajat Celcius tuh Pak Ustadz? Kau bertanya penyari pasal. Orang cerita otak mendidih, dia nanya derajat Celcius. Meletup-letup lah alat pengukur panas itu. Nah ya, Abdul Somad ini belum paham, belum ngerti tentang neraka yang sebenarnya ya. Dia sendiri ngaku belum pernah ke sana ya. Tapi kok sok tahu ya. Dul Somad. Jangan sok tahu dong ya. Ngomongin neraka padahal Anda sendiri ngaku belum pernah ke surga, belum pernah ke neraka. Nah, bagaimana lalu dengan ya Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian ditulis dalam teks-teks. Nah, masalahnya bukan Jibril dan Muhammad,
Tapi masalahnya ada penafsiran Anda terhadap teks-teks itu. Anda yang sudah gagal paham ketika menafsirkan teks-teks yang bicara tentang surga dan neraka. Nah, itu masalahnya. Hati-hati loh. Jangan salah tafsir Pak Ustadz. Salah tafsir diajarkan kemudian kepada umatnya. Wah, ini yang bikin kacau. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Ya, itu salah satu cuplikan dari wawancaranya Mbak Samara dengan Aldiansah Tahir ya, atau Aldi Tahir ya. Aldi Tahir ya kan, dia sering sekali mempromosikan tentang masuk dalam surganya Allah. Masuk dalam surganya Allah. Nah, surga yang ada dalam pikirannya Aldi Tahir itu adalah surga setelah mati nanti. Setelah nggak jadi manusia, ayo masuk dalam surganya Allah. Nah, kemudian dalam wawancaranya itu sempat ada pernyataan dari Samara ya, Mbak Samara ketika membahas tentang salah tafsir. Dia mengatakan, hati-hati loh Bang, salah tafsir itu bahaya loh Bang. Iya, betul ya. Kita sepakat teman-teman. Salah tafsir ini bahaya. Nah, tapi teman-teman yang perlu kita ingat juga, sebenarnya orang-orang seperti Aldi Tahir itu juga adalah victim atau korban ya. Korban dari ajaran-ajaran oknum-oknum ustadz atau ulama yang sudah berhayal tentang surga dan neraka, kemudian hayalannya diajarkan kepada jemaahnya ya, kepada umat, dan umatnya salah satunya ya Aldi Tahir itu salah satu korban ajaran hayalan, ajaran halusinasi tentang surga dan neraka. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Salah tafsir itu bahaya loh. Oke, kita bisa dapati banyak ya cuplikan video kesoktahuan Dul Somad ketika bicara tentang surga dan neraka. Dan juga sekarang kita akan simak kesoktahuan dari, ya ini cuplikan juga ya, cuplikan video kesoktahuan Adi Hidayat ketika membahas tentang neraka. Nama neraka itu ada dua nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan Jahannam, yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma dua pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin. Supaya merasakan, nih orang musim dingin nih pakai lapisan-lapisan baju. Musim panas cari pendingin. Kamu sekarang cari pendingin, kata Allah, di neraka nggak ada AC. Kamu sekarang pakai berlapis-lapis, di neraka beku. Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya Jahannam. Jahannam itu nama apinya, untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Pintunya 7, namanya banyak. Ada Sa'ir, ada Lava, ada neraka Hutamah. 7 pintu, besarnya disebut dengan Jahannam. Ya, itu adalah 2 ya, dari banyak ya. Jadi 2 contoh dari banyaknya oknum ustadz atau orang yang ngaku-ngaku sebagai ulama yang sudah begitu sok tahu banget ketika menjelaskan atau menceritakan tentang neraka. Nah, kesoktahuan oknum-oknum ustadz-ustadz seperti itu, ya, itu menyebabkan banyak korban. Dan salah satu korbannya mungkin adalah Om atau Mas Dodi Sefriadi tadi, yang juga menjadi ikut-ikutan sok tahu ketika membahas tentang neraka. Ya, jadi sekali lagi mungkin sebagian dari Anda juga bisa menjadi seperti Dodi Sefriadi itu, yaitu sebagai korban, victim ya, dari dongeng-dongeng sahibul ngibul hikayat, ajaran-ajaran jahiliyah ketika membicarakan tentang neraka. Nah, oke teman-teman. Sekarang sebagai sebuah bentuk edukasi ya tentang surga dan neraka yang benar ya. Jadi betul, surga itu memang ada, neraka memang ada, tapi tidak seperti yang diimajinasikan atau dipersepsikan atau dihalusinasikan atau dihayalkan oleh Dodi Sefriadi, Dul Somad, Adi Hidayat dan orang-orang semacam itu. Bukan ya.
surga dan neraka itu memang ada. Tetapi yang benar adalah bukan seperti yang diilusikan, halusinasikan atau ajarkan oleh mereka. Nah, bagaimana surga dan neraka yang benar? Dalam video-video terdahulu sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya. Tapi pada kesempatan kali ini sekali lagi kita sampaikan. Demikian cuplikan edukasi oleh Ustadz Saiful Karim ya. Kiai Saiful Karim yang menegaskan bahwa surga dan neraka yang dimaksud oleh Al-Qur'an sebenarnya bahasanya bukan surga, kalau Al-Qur'an itu jannah ya, taman atau kebun. Bahasa Inggrisnya bukan heaven. Kalau Anda baca Al-Quran bahasa Inggris tidak ditulis heaven, ya, tetapi garden. Ya, garden itu taman atau kebun. Tapi nggak apa-apa, di Al-Quran bahasa Indonesia mau ditulis surga dan neraka, silahkan ya. Nah, surga dan neraka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang tertulis dalam Al-Quran itu bukan suatu kondisi geografis, bukan tempat geografis, tapi itu psikologis manusia. Keadaan ketika manusia sedang frekuensinya berada di atas level 200 ya. Nanti saya akan ulas lebih lanjut ya teman-teman. Intinya ketika kesadaran kita sedang berada dalam level damai ya, netral, menerima ya. Jadi tidak merasa kurang apapun. Hidup ini merasa berkecukupan bahkan berkelimpahan. Kemudian merasa cinta kasih, sukacita ya, sudah tercerahkan. Sudah hidup dalam peace, kedamaian. Itulah surga. Dan ketika secara psikologis kita masih merasa bangga, sombong, angkuh, penuh dengan amarah, iri, dengki, penuh dengan keinginan-keinginan, merasa kurang ini, kurang itu, harus begini, harus begitu ya. Juga merasa ketakutan, merasa bersalah, merasa sedih, gegana, gelisah, galau, merana, merasa apatis, merasa berdosa, merasa malu, merasa tidak layak. Itulah neraka. Nah, oke, kita simak dulu deh cuplikan dari Saiful Karim. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya. Karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa'ammal ladina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wasahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kagak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Ya, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Memang hal perihal surga dan neraka sebagaimana sudah sering disampaikan oleh Ustadz Kiai Saiful Karim ya dalam berbagai kesempatan di ceramah-ceramahnya. Ini harus sering kita ulang-ulang terus teman-teman. Yaitu bahwa surga dan neraka ini masalah psikologis. Surga atau jannah dan neraka atau nar yang asli yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ini perkara psikologis, perkara kerohanian, bukan perkara geografis, bukan tempat fisik, bukan tempat materi, bukan. Nah, harus selalu kita ulang-ulang ya teman-teman. Karena sudah banyak banget orang yang gagal paham. Nah, tadi juga Saiful Karim menyampaikan ini kata Al-Quran. Kemudian disampaikan dalam versi bahasa Arabnya. Nah, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini sekali lagi dengan segala hormat, izinkan saya juga menampilkan ya dalam versi terjemahannya. Teman-teman bisa lihat ya. Ayat Al-Quran yang dimaksud oleh Saiful Karim adalah di dalam surat Hud ya, itu surat ke-11 teman-teman. Surat Al-Quran surat ke-11, surat Hud ya, surat Hud di ayatnya yang ke 106, 107, 108. Nah, teman-teman yang ada Al-Quran silakan dibuka. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Dalam versi terjemahan.
Ini ayat Al-Quran yang begitu cetha welo-welo, begitu jelas bicara, ya, memberikan informasi kepada seluruh dunia tentang surga atau jannah yang dimaksud oleh Al-Quran, dan tentang nar atau neraka yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya, jadi ini bukan versinya Ustadz Ono, ulama Ono, bukan, tapi ini versi Al-Quran. Ya, surat Hud, surat ke-11 ayat 106, 107, 108. Demikian. Adapun orang-orang yang celaka, maka di dalam neraka atau di dalam nar. Jadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang susah, orang-orang yang stres, yang sedih, yang ketakutan, ya celaka itu kan takut, galau, gelisah, merasa bersalah, ya, penuh dengan apalagi amarah, pokoknya segala rasa nggak enak. Di dalam neraka. Surat Hud, surat 11 ayat 106. Di dalamnya, ini perhatikan baik-baik kata kuncinya. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Nah, ini kata kuncinya, teman-teman. Yang ditekankan oleh Kiai Saiful Karim. Jadi yang disebut sebagai neraka yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ketika kita atau manusia itu mengeluarkan dan menarik nafas alias bernafas. Mengeluarkan nafas itu gini. Narik. Keluar. Narik. Jadi saat kita jadi manusia inilah kita masuk neraka. Maka Anda jangan heran ketika membaca ayat Al-Quran yang lain juga ada ayat dikatakan. Sesungguhnya setiap manusia pasti mengalami neraka. Semua manusia pasti masuk neraka. Yaitu saat jadi manusia ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dulu ya. Ayat 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi kata kuncinya, neraka itu dialami oleh manusia ketika mengeluarkan dan menarik nafas ketika jadi manusia. Dan ada langit dan bumi. Jadi bukan nerakanya seperti khayalan oknum-oknum tertentu itu yang mengatakan nanti bumi akan hancur lebur. Kemudian manusia dimasukkan surga yang baik, yang jahat dimasukkan neraka. Bukan. Neraka yang dimaksud oleh Al-Quran adalah adanya langit dan bumi. Jadi kita masuk neraka itu ya ketika ada di bumi ini. Kemudian ayat 108. Adapun orang-orang yang berbahagia. Nah, orang bahagia itu orang apa? Orang yang tenang ya. Orang yang damai ya. Saya izinkan sekali lagi saya tampilkan. Bagan ya. Bagan atau skema frekuensi kesadaran manusia. Orang yang bahagia atau orang yang berada di surga. Itu adalah orang yang kesadarannya sedang berada di atas level 200. Di mana tidak ada ketakutan. Dia menjalani hidup ini dengan berani. Tidak takut mati, tidak takut hari esok ya. Keberanian. Itu level 200. Kemudian juga sudah netral ya. Itu di level 250. Kesadarannya. Frekuensi spiritualnya 250. Yaitu netral. Jadi tidak lagi gampang menghakimi. Tidak lagi terpengaruh. Ngelihat kejadian buruk dia, aduh. Ngelihat kejadian apa? Gembira, sukacita, enggak euforia. Wow, wow, wow. Enggak. Tapi netral. Baik ya enggak apa-apa. Buruk ya enggak apa-apa. Semua. Jadi orang-orang yang sudah netralnya adalah orang yang menjadi penyaksi. Ya, kesadarannya menyaksikan segala sesuatu hanya sebagai penyaksi. Tidak lagi menjadi penghakim, tapi menjadi penyaksi. Netral jadi. Melihat segala sesuatu, mengalami segala sesuatu itu netral. Kemudian ada juga tingkat berikutnya. Orang yang sudah menerima. Ya, jadi merasakan hidup ini semua diterima. Mau ada kejadian ini ya nggak apa-apa. Kejadian itu nggak apa-apa. Menerima. Tidak ada yang menolak. Jadi hidup tenang. Karena tidak ada penolakan. Apapun diterima apa adanya.
Kemudian juga orang yang sudah merasakan damai, penerimaan ya, netral ya, juga ada rasa cinta kasih. Cinta terhadap alam semesta. Merasakan damai. Inilah orang-orang yang berada di surga. Tidak lagi merasa kurang apapun. Merasa semuanya ini sudah klop, sudah genap. Bahkan seringkali merasa berlimpah. Nah, inilah orang-orang yang bahagia. Ya. Surat Hud, surat ke-11 ayat 8. Adapun orang-orang yang berbahagia. Perhatikan baik-baik. Maka tempatnya di dalam surga. Nah, ini. Di dalam surga ini di sini loh. Di level kesadaran 200 ke atas. Inilah orang-orang yang berada di surga yang dimaksud oleh Al-Quran. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Loh lagi. Tadi di ayat 107 dikatakan. Orang yang masuk neraka, di dalam neraka juga ada langit dan bumi. Di ayat 108, surga juga ada ketika kita masih ada di langit dan bumi. Dan juga kita bernafas. Ya. Jadi very clear teman-teman. Jelas informasi yang disampaikan Al-Quran surat Hud. Surat 11 ayat 106, 107, 108. Ini very good. Ya. Sangat bagus. Sangat informatif. Menerangkan neraka yang asli dan surga yang asli. Ingat-ingat kata kuncinya. Ada bumi, ada langit. Ya. Manusia masih mengeluarkan nafas dan menarik nafas. Alias masih jadi manusia. Jadi surga dan neraka bukan setelah kita tidak jadi manusia. Mati jadi mayat. Udara kembali ke udara. Tanah kembali ke tanah. Air kembali ke air. Kemudian masuk surga. Loh, apanya yang mau masuk surga? Kita dari unsur tanah sudah kembali ke tanah. Unsur udara kembali ke udara. Unsur hawa atau unsur api, unsur matahari kembali ke matahari. Unsur air kembali ke air. Nggak ada mau kemudian masuk pindah ke dimensi surga antah berantah. Nggak ada. Yang ada adalah reinkarnasi. Yang ada adalah reinkarnasi. Udara kembali ke udara. Loh, mungkin udara yang dari diri kita masuk ke dihirup oleh sapi, dihirup oleh burung-burung dan sebagainya. Unsur tanah kembali ke tanah mengurai. Kemudian jadi tumbuhan. Tumbuhannya nanti dimakan lagi oleh manusia atau dimakan kambing. Yang adalah reinkarnasi, perputaran. Ini kenyataan, ini realitas teman-teman. Ya. Jadi ajaran yang benar itu bukan halusinasi, bukan hayalan. Ya, sahabat-sahabatku. Nah, sekarang dengan segala ketegasan harus saya sampaikan ya, sebagaimana judul video kali ini ya. Tuhan yang sakit jiwa. Hasil dari khayalan atau halusinasi dari pikiran orang-orang yang juga sakit jiwa. Jadi Tuhan yang menciptakan neraka tempat siksaan setelah manusia nggak jadi manusia. Itu hanyalah Tuhan hasil khayalan teman-teman. Dan nerakanya pun neraka khayalan. Nah, saya mau tanya kepada sahabat-sahabat, pemerhati channel Warta Kabar Baik khususnya ya. Anda mau percaya atau masih percaya dengan dogma doktrin surga dan neraka yang disampaikan oleh oknum-oknum pendeta atau guru-guru agama atau ustadz-ustadz atau ulama-ulama tertentu yang menghayalkan adanya Sang Maha Pencipta yang begitu sadis. Sadis banget nih teman-teman. Coba Anda bayangkan. Anggap aja Anda mati umur 80 tahun. Anda lahir dari bayi. Anda sudah berbuat dosa dari umur 1 tahun. Masih udah berbuat dosa sampai mati itu sepanjang hidup Anda berbuat kejahatan terus. Umur 80 tahun mati. Kemudian setelah Anda mati, Anda dimasukkan ke suatu tempat siksaan kekal. Bukan 80 tahun, padahal Anda berbuat jahatnya 80 tahun seumur hidup. Tapi Anda dibalas dengan balasan yang bukan setimpal, tidak sebanding, tidak adil. Tapi balasannya apa? Anda dimasukkan suatu tempat siksaan bukan 80 tahun juga.
Tetapi selama-lamanya, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya. Waduh. Coba Anda bayangkan. Hanya orang-orang yang sedang sakit jiwanya yang bisa berpikir tentang adanya Tuhan yang katanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi menyiksa ciptaannya secara tidak adil. Ciptaannya hidup berbuat dosa 80 tahun, dibalasnya bukan setimpal, bukan sebanding, tapi gila balasannya selama-lamanya. Bukankah ini jelas adalah Tuhan atau konsep tentang Tuhan yang sakit jiwa? Hasil dari ilusi, pikiran, hayalan orang-orang yang sakit jiwa. Ya, apakah Anda percaya, teman-teman? Anda percaya konsep Tuhan pencipta neraka dan neraka yang gila kayak gitu itu? Nah, atau yang kedua, Anda memilih percaya kepada surga atau jannah dan neraka atau nar, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga edukasi yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Bahwa surga dan neraka yang asli itu kondisi psikologis manusia, bukan tempat geografis, Mas Bro, Mbak Sis. Nah, Anda mau percaya yang mana? Tapi memang sahabat-sahabatku ya, masalahnya gini teman-teman. Mau percaya atau tidak percaya itu tidak gampang. Ya, bagi orang-orang yang sudah terdogma, terdoktrin sejak kecil, sejak masih balita mungkin ya. Ajaran tentang surga dan neraka ini sudah tertanam begitu dalam mindset ya, pikiran bawah sadar setiap orang yang mengikuti dogma-dogma itu. Mengapa? Karena sejak kecil, sejak dini sudah diajarkan untuk percaya akan surga setelah kematian, neraka setelah kematian. Mereka sejak kanak-kanak sudah diiming-imingi dengan surga-surga itu. Apalagi surga pesta seks, tempat pasar seks. Itu sejak kecil anak-anak sudah didoktrin tentang surga. Juga sudah ditakut-takuti. Oh, dengan neraka, tempat siksaan kekal setelah kematian. Nah, jadi dogma itu dimasukkan sejak usia dini. Di usia kecil, anak-anak, beranjak remaja masih percaya, dewasa percaya. Nah, maka ketika diberitahu yang seperti disampaikan oleh Ustadz Saiful Karim dan juga saya sampaikan sekarang ini, itu enggak gampang tiba-tiba mengubah kepercayaan begitu aja, enggak gampang. Ya, karena itu sudah menjadi dogma yang mendarah daging. Namun teman-teman, dengan segala hormat pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir secara kritis ya, secara jernih ya. Jangan kadarun, jangan kotor, jangan butek ya, berpikir jernih. Bahwa jika betul ada suatu tempat siksaan kekal, neraka jahanam yang digambarkan oleh oknum-oknum itu, atau surga, tempat balasan yang ada pesta wik-wik dan sebagainya itu. Teman-teman coba pikir secara jernih. Bukankah jika surga dan neraka digambarkan seperti itu, untuk merasakan kesenangan-kesenangan yang seperti itu perlu suatu tubuh, suatu perangkat teman-teman. Perlu organ tubuh ya, perlu panca indera, perlu syaraf-syaraf, perlu sel-sel otak. Nah, sementara kalau orang sudah jadi mayat, jangankan jadi mayat, Anda tidur nyenyak tanpa mimpi aja loh. Panca indera sudah nggak berfungsi. Lah kok ini Anda atau ada banyak orang masih berhayal, nanti sudah mati, sudah nggak jadi mayat ya. Unsur tanahnya, tulang sudah kembali ke tanah, unsur air sudah kembali ke air ya. 7 unsur tubuhnya ya. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut, semuanya sudah kembali ke alam. Lah kok kemudian berhayal mau hubungan seks dengan 70 dewa bidadari. Lah wong penisnya sudah ndak ada. Anda bisa menikmati wik-wik dengan perempuan, itu kan perlu penis. Penis yang masih aktif.
Lawong kalau orang sudah apa namanya? Sudah tua ya, banyak pria-pria yang sudah tua itu aja penisnya sudah nggak berfungsi aja, sudah nggak bisa hubungan seks. Apalagi orang nggak punya penis. Ya, sudah jadi mayat semua, sudah kembali ke alam. Penisnya nggak ada. Lu kok berhayal mau menikmati hubungan seks tuh gimana ceritanya gitu. Iya teman-teman ya. Jadi perangkatnya sudah nggak ada. Kasih tahu ya, jadi ustadz-ustadz yang masih berhayal melakukan bom bunuh diri untuk biar mati syahid, langsung masuk surga, mau pesta seks dengan bidadari. Alat seksnya sudah ndak ada. Anda mati itu alat seksnya sudah kembali ke alam ya. Penis Anda, alat seksual Anda itu tercipta dari 4 unsur alam: tanah, air, udara, matahari atau api ya. Nah, kemudian setelah terurai kembali ke alam, ya sudah ndak ada. Ya. Jadi coba pakai logika yang jangan kadrun, jangan kotor. Berpikir sehat aja. Itu sudah nggak mungkin. Ya. Terlebih lagi tadi disampaikan oleh ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Surga, neraka itu dialami ketika manusia masih bernafas. Ketika ada langit dan bumi. Bukan setelah mati, setelah nggak jadi manusia. Bukan. Ya. Jadi dogma tentang surga dan neraka yang serem seperti itu tadi ya, siksaan setelah tidak jadi manusia, hukuman selama-lamanya, itu tidak lebih daripada doktrin orang-orang yang masih sakit, jiwanya masih nggak waras. Ya, jadi orang-orang sakit jiwa menghasilkan dogma tentang konsep Allah atau Tuhan yang sakit jiwa, dan Tuhan yang sakit jiwa dianggapnya menciptakan neraka juga. Neraka yang ciptaan dari Tuhan yang sakit jiwa juga. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman ya. Ketika jiwa kita sakit, imajinasi kita juga imajinasi yang sakit. Menghasilkan konsep tentang Allah palsu. Nah, doktrin turunannya pun seperti surganya juga surga palsu. Nerakanya neraka palsu. Semuanya jadi palsu. Oke sobat-sobat, sekian dulu kiranya video kali ini ya. Kita mungkin bisa jumpa di video-video yang lain. Jika esok hari saya masih jadi manusia. Nah, siapa tahu saya besok atau nanti sore atau nanti malam sudah tidak jadi manusia ya. Tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Jadi mayat dulu ya. Jadi mayat kemudian mulai mengurai. Tanah kembali ke tanah, udara kembali ke udara, air kembali ke air. Unsur matahari kembali ke matahari. Tapi jika esok kita masih hidup, mungkin saya bisa memberikan lagi video-video yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat your attention ya. Buat semua perhatian teman-teman. Oke, tetap semangat sahabat-sahabat. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.